Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Nafisya Official. Oke teman-teman, di video kali ini ada lanjutannya dari video sedekah subuh. Jadi ini memang ada kelanjutannya dari sedekah subuh, karena beberapa bulan kemarin itu aku mengunjungi satu tempat, dan sebenarnya sih udah dari 3 bulan yang lalu. Cuman yang dari 3 bulan yang lalu tuh aku cuma bersedekah, tapi belum dikasih belum dikasih ini. Setelah kemudian bulan selanjutnya itu aku baru ditawarkan ini guys, sedekah 1000 sehari. Jadi aku mengambil tawaran ini karena aku ingin bersedekah untuk sedekah subuh. Jadi itu setiap hari ya guys, boleh 1000, pokoknya seikhlas kaliannya aja. Ini juga kalau kalian tahu di sini juga sama receh-recehan. Pokoknya tergantung keikhlasan dari diri kita sendiri, hati kita sendiri. Yaudah guys, jadi aku tuh mau langsung ke Sahabat Yatim Indonesia aja, langsung ke kantornya, kantor kali ya bisa dibilang. Ya karena aku juga sekalian mau sharing-sharing. Sebenarnya bisa sih kalau misalkan ini tuh sebulan sekali dijemput oleh dia. Nih ada jemput donasi, ada nomornya, terus ada nomor rekening mandirinya, lalu ada kalau misalkan mau kenapa-napa bisa telepon. Yaudah yuk teman-teman, aku mau berangkat ke Sahabat Yatim Indonesia, dan nanti aku akan didampingi oleh panitianya. Dan nanti pas kalian tanya-tanya gitu, aku akan kasih pertanyaan ke panitianya, insya Allah akan dijawab ya teman-teman. Oke teman-teman, let's go. Nah teman-teman, sekarang aku sudah sampai. Aku mau menyerahkan sedekah subuh ini. Yang sedekah sehari itu 1000, tapi boleh lebih atau seikhlas sekalian aja. Assalamualaikum Mbak. Ya, waalaikumsalam Mbak Zania. Ya, silakan duduk Mbak. Ya. Alhamdulillah baik. Ada yang bisa Devi bantu? Nah, jadi kan aku kemarin itu bulan lalu kakak udah ngasih ini ke aku untuk 30 hari. Nah, sekarang aku mau nyetor kak. Oh, untuk pengembalian celengan ya? Iya kak. Ini sebelumnya saya terima dulu ya Kak Oke Zenia. kakak. Ya, sebelumnya nanti Kak Zenia boleh diisi dulu untuk buku tamunya, untuk daftar apa hadirnya. Dan nanti kita akan hitung bersama ini sedekah Kak Zenia dapat berapa dalam 1 bulan, yang mana nanti Masya Allah. uang hasil dari donasi sedekah 3S atau sedekah 1000 sehari ini nanti akan dipergunakan oleh adik-adik sahabat yatim untuk keperluan mereka. Masya Allah. Oke. Banyak kepada Kak Zenia yang sudah ikut partisipasi dalam celengan 3S sedekah 1000 sehari di Sahabat Yatim ini, yang mana celengan ini juga bisa digunakan untuk teman-teman yang lain. Kalau misalkan mau bersedekah dengan di waktu subuh, nanti bisa ikut partisipasi celengan 3S ini untuk dibawa ke rumah. Jadi nanti sistemnya kita akan pinjami untuk celengannya, nanti dalam jangka waktu 1 bulan bisa dikembalikan lagi ke sahabat yatim. Jadi nanti teman-teman setiap subuh bisa menyisihkan sedikit rezekinya berapapun, nanti bisa dimasukkan ke dalam celengan ini. Nanti teman-teman ketika sedekah bisa meniatkan sedekah itu dengan uang tersebut mau dihajatkannya untuk apa. Nanti bisa sekalian itu bisa berdoa, misalkan teman-teman ada hajat apa gitu ya dimasukkan saja. Bahkan ada donatur yang meniatkan setiap hari itu, setiap memasukkan celengannya, ada yang berniat untuk semoga disegerakan pergi berhaji gitu. Boleh silakan. Jadi nanti bisa dimasukkan ke celengan ini gitu teman-teman. Ya, nanti
partisipasi bisa langsung datang ke kantor sahabat yatim atau ke asrama-asrama terdekat gitu ya. Untuk asramanya nanti bisa di apa? Ini untuk alamatnya teman-teman bisa mampir atau silaturahmi di salah satu asrama kami. Alhamdulillah untuk asrama asuh sahabat yatim sudah ada kurang lebih 22 cabang asrama di seluruh Indonesia. Jadi nanti teman-teman bisa apa? Silaturahmi nih kalau di mana alamat yang terdekat dengan asrama kami. Jadi kita hitung untuk sedekah dari Mbak Nafisya, untuk sedekahnya yang nanti akan diserahkan untuk adik-adik. Ya kita buka terlebih dahulu ya. Untuk dihitung bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jadi nanti teman-teman berapapun sedekahnya bisa saja dimasukkan ke celengan ini ya. Jadi untuk sedekah tidak diharuskan atau tidak kita lihat berapa banyaknya, tapi diniatkannya. Insya Allah Allah lebih menilai ke niatnya ya, tidak di. Amin. Nih lihat uang aku tidak ada puluhan, tidak ada 50, tidak ada 100.000. Jadi dengan niat pribadi, dengan keikhlasan hati aja ya Kak ya. Iya betul. Jadi berapapun ada rizkinya boleh disisihkan, nanti dimasukkan ke apa celengan ini. Dan kita akan hitung Masya dulu ya Allah. untuk apa namanya sedekah subuhnya. Oke. Banyak sekali teman-teman. Nah nanti supaya mereka apa lebih terbiasa sedekah gitu. Jadi kalau untuk anak-anak kan biasanya lebih antusias apa masukin uang koinan gini, ya nggak apa-apa dimasukin aja koinan dari uang apa belanjaan dari uang belanjaan mamahnya yang dari pasar Masya gitu, Allah. atau mungkin dari kembalian beli apa gitu kan. Kalau misalkan apa sedikit begini, kalau misalkan banyak kan nanti bisa lebih bermanfaat lagi ya. Kalau Masya misalkan Allah. dikumpulkan nanti insya Allah kan jadi banyak gitu. Iya. Baik, sini sudah terkumpul dan kita hitung dulu ya. Nah, bismillah. $151.500 dapatnya. Masya Allah. 150. $151.500. Ya. Ini kita buatkan apa? Tanda terimanya dulu. Oke. Untuk apa namanya? Celengannya. Sekarang di tanggal Kak, saya mau nanya, ya boleh. kalau seandainya ada yang bilang, wah ria gitu, itu jawaban kita gimana? Tanggapan kita? Ya, ini tergantung dari bagaimana kita menilainya ya. Maksud kita yang penting niat kita itu untuk menjadi semangat yang lain supaya ikut termotivasi nih, supaya bisa termotivasi dalam kebaikan. Jadi tujuannya yang penting kita luruskan niat. Kalau misalkan kita melakukan ini supaya yang lain juga ikut termotivasi nih untuk bisa ikut bersedekah subuh ini. Masya Allah. Kak, pertanyaan kedua, ada yang bertanya, Kak, saya lagi nggak kerja, mau sedekah subuh, tapi aku nggak ada uang, gimana caranya ya Kak? Apakah saya menolong orang itu termasuk sedekah juga? Tapi kan waktunya bukan sedekah subuh, bukan di waktu subuh Kak. Lalu bagaimana? Ya, Masya Allah, karena untuk sedekah itu maknanya luas ya sebenarnya. Karena sedekah itu bisa berupa materi sama non materi atau berupa uang dan juga yang lainnya. Masya Allah. Iya, jadi kalau misalkan kita sedang nggak bekerja nih, kemudian sedangkan kita ada niat untuk apa bersedekah, ya bisa dilakukan dengan cara yang lain, bisa menolong orang tadi yang apa dikatakan kakak tersebut
tersebut ya. Itu Iya. juga insya Allah termasuk sodakoh. Bahkan sodakoh yang paling ringan saja itu senyum, itu bahkan termasuk atau dicatat sebagai sodakoh yang paling ringan yang bisa kita lakukan. Masya Allah. Ya, berbuka ceria di hadapan saudaranya itu juga termasuk sodakoh gitu. Kak mau nanya, Ya. sedekah subuh itu celengannya boleh dicampur atau terpisah dengan sedekah lainnya? Kalau misalkan untuk celengannya sih ya bisa dicampur. Kalau misalkan teman-teman kan untuk sedekah kita kadang waktunya tidak hanya subuh ya. Kalau kita berkelapangan rezeki ya sudah kita masukkan saja dengan niat yang sedekah gitu. Jadi tidak harus subuh ya. Kalau misalkan kita Bisa di waktu lain. Iya, bisa di waktu lain, betul. Jadi kalau misalkan pas waktu lain, pas siang hari atau mungkin pas malam dan sebagainya juga bisa saja dimasukkan dengan niat sedekah. Masya Allah. Kalau niatnya sama, ganjarannya dengan sedekah subuh gitu. Kak, pertanyaan berikutnya, Ya. apa boleh sedekah subuh kita kumpulin terus pas mau disedekahkan kita tukar uangnya dengan yang utuh? Misalnya kita sedekah subuh itu 5.000, terus 10 hari jadinya kan 50.000. Iya. Karena nggak enak jadinya maunya ngasihnya tuh kayak harus ditukarkan dulu gitu. Oh gitu, nggak perlu seperti itu ya, karena untuk di celengan sedekah 3S di sahabat yatim itu teman-teman bisa masukin uang berapapun, mau uang koin, mau uang kertas dan berapapun nilainya, insya Allah nggak apa-apa, dimasukkan saja ke sini tanpa harus ditukar dengan uang yang utuh terlebih dahulu gitu. Masya Jadi Allah. nanti bisa berapapun dan nilainya bisa dimasukkan ke sini. Kayak aku tadi ya Kak. Iya betul, tadi kan ada uang puluhan, ada uang koinan, bahkan ada donatur yang memasukkan koinan sampai penuh, bener-bener full itu di Masya dalam celengan Allah. ini tanpa harus menukarnya, karena untuk celengan ini bahkan ada anak-anak yang ikut ya. Jadi kan untuk anak kecil lebih antusias memasukkan uang koin dari uang belanja mamahnya, yang uang sisa belanja dari pasar, boleh dimasukkan saja ke celengan ini. Masya Allah. Jadi tidak harus berupa uang puluhan yang harus 50-an atau 100 ribuan. Berapapun boleh, silakan dimasukkan ke celengan ini. Gitu. Oke Kak, pertanyaan berikut. Kalau sudah terkumpul, bisa kita gunakan untuk berkurban atau kasih santunan ke anak yatim nggak Kak? Ya, memang untuk tujuan dari celengan 3S ini kita terkhusus gitu ya, digunakan untuk menyantuni adik-adik yatim yang ada di sahabat yatim. Kita Masya ada Allah. beberapa program, diantaranya ada santunan si adik itu, atau santunan Masya biaya intensif anak didik yang tidak tinggal di asrama, itu kita pergunakannya juga dari uang celengan ini. Jadi anak-anak yatim yang ada di sahabat yatim tapi tidak tinggal di asrama, mereka tetap dapat bantuan dari sahabat yatim melalui celengan sedekah 1.000 sehari yang teman-teman setorkan ke sahabat yatim. Jadi Masya Allah. celengan ini nanti akan diberikan manfaatnya untuk adik-adik yatim yang tidak tinggal di asrama, untuk biaya uang saku untuk anak-anak yatim. Kalau uangnya buat dikurbankan boleh? Boleh, kita di sahabat yatim sedang ada program ini nih, tabungan kurbanku. Jadi teman-teman yang ada niat untuk kurban di tahun depan bisa direncanakan mulai dengan mulai bulan ini, bahkan bisa ikut Masya Allah. tabungan kurban di sahabat yatim. Jadi nanti caranya cukup mudah, cukup datang ke kantor, kemudian nanti bisa isi formnya. Jadi ini kita ada formnya. Jadi sahabat yatim kerjasama dengan Bank Muamalat membukakan tabungan kurban untuk teman-teman yang ada niat kurban di tahun depan, tapi dengan cara menabung. Ya, nanti caranya cukup mudah, tinggal diisi formnya nih ya, biodatanya, kemudian fotokopi KTP-nya, kemudian ditentukan tahun depan ada rencana kurban apa nih teman-teman. Nanti kita kalau di sahabat yatim ada menyediakan hewan kambing, kemudian domba, dan yang patungan sapi. Iya, bagi teman-teman yang mau ikut silakan, nanti bisa langsung daftar ke kantor atau asrama terdekat. Kak, pertanyaan terakhir, boleh tidak
sedekah subuh kita diberikan kepada ke orang tua kita. Ke orang tua. Baik, untuk sedekah memang tujuannya adalah memberikan bantuan untuk yang membutuhkan. Jadi kalau misalkan kita lihat orang tua kita lebih membutuhkan atau kerabat dekat kita yang lebih membutuhkan, bisa kita alokasikan terlebih dahulu atau kita utamakan ke yang terdekat. Jadi ada orang tua, kemudian kerabat, tetangga, kemudian ke anak yatim dan duafa gitu. Jadi dilihat dari membutuhkannya dan yang terdekat. Kalau misalkan kira-kira orang tua kita lebih membutuhkan, ya bisa kita alokasikan untuk orang tua kita. Masya Allah. Udah Kak, sekian pertanyaan aku yang tadi itu. Terima kasih banyak ya Kak. Ya sama-sama Mbak Nafisya. Nanti bagi teman-teman yang ingin ikut celengan sedekah 1.000 sehari atau sedekah subuh seperti Mbak Nafisya ini, bisa datang ke kantor atau ke asrama terdekat. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak telah silaturahmi ke sahabat yatim dan berdonasi untuk adik-adik sahabat yatim. Semoga apa yang sudah diberikan untuk adik-adik sahabat yatim ini diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala dan diberikan, dicatat sebagai pahala. Dan insya Allah nanti akan diganti dengan yang lebih berkali-kali lipat. Betul. Karena janji Allah, barang siapa yang bersedekah, insya Allah akan Allah ganti dengan pahala yang berlipat. Amin. Masya Allah. Boleh silakan partisipasi juga di sahabat yatim. Yaudah Kak, kalau gitu saya pamit pulang ya Kak. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Kak Nafisya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi cuplikan videonya di part 2 tentang sedekah subuhnya. Buat teman-teman, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe dan hidupkan tombol loncengnya biar tahu ada video-video terbaru dari aku. Di nextnya jangan lupa komen di bawah kolom komentar ini pesan dan kesan dari kalian semua. Yang terakhir, jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.